Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi metodologi penulisan sejarah Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu, dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Alfidia Zafira Siregar. Perkenalkan, nama saya Vivia Devina Dewi. Saya Nyimas Ayu Salsabila. Perkenalkan, nama saya Adeila Berliantika. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Kolbiani. Perkenalkan, nama saya Silvi Zaskia. Perkenalkan, nama saya Tara Putri Amelia. Perkenalkan, nama saya Pandu Aji Pradesta. Pengertian metodologi sejarah Islam. Metodologi penulisan sejarah Islam melibatkan berbagai pendekatan yang digunakan sejarawan untuk mengkaji, menafsirkan, dan menuliskan peristiwa-peristiwa sejarah yang berkaitan dengan perkembangan agama Islam. Metodologi ini mencakup pendekatan tradisional dan modern, serta menggabungkan sumber-sumber primer seperti Al-Quran, hadis, dan karya ulama klasik dengan sumber-sumber sekunder dari studi modern. Berikut adalah beberapa metodologi utama dalam penulisan sejarah Islam. Metodologi utama dalam penulisan sejarah Islam yaitu ada pertama penggunaan sumber primer, yang kedua kritik sumber, ketiga penggunaan sumber sekunder, dan yang keempat ada konteks sosial, politik, dan geografis. Kelima, pendekatan naratif. Keenam, pendekatan tematik. Ketujuh, penulisan biografi. Kedelapan, metode komparatif. Kesembilan, metode analisis kritis. Dan yang kesepuluh, historiografi modern. Sumber primer dalam penulisan sejarah. Sumber primer dalam penulisan sejarah terbagi menjadi 3. Yang pertama, Al-Quran. Meskipun tidak dianggap sebagai sumber sejarah dalam arti konvensional, Al-Quran memberikan konteks penting tentang peristiwa-peristiwa awal dalam sejarah Islam. Kedua, hadis, yaitu catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang sering digunakan sebagai sumber utama dalam memahami berbagai peristiwa dan tradisi Islam. Ketiga, catatan sejarah, yaitu seperti karya-karya Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, dan Al-Tabari yang memberikan informasi penting tentang kehidupan Nabi Muhammad dan perkembangan awal Islam. Kritik sumber terbagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Kritik eksternal meneliti keaslian sumber termasuk usia naskah, siapa penulisnya, dan apakah naskah tersebut telah melalui perubahan atau modifikasi. Kritik internal yaitu kritik yang mengevaluasi isi sumber termasuk konsistensi narasi, kebenaran faktual, dan apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau hanya bersifat anekdot atau legenda. Penggunaan sumber sekunder. Selain sumber primer, sumber sekunder juga yaitu karya-karya sejarawan atau peneliti modern. Juga digunakan untuk memberikan analisis, interpresis, atau sintetis dari peristiwa sejarah. Penulis sejarah Islam seringkali mengacu pada karya ilmuwan kontemporer yang meneliti kembalian sumber-sumber klasik, memberikan wawasan ini atau melengkapi data yang akan hilang. Konteks sosial, politik, dan geografis. Metodologi penulisan sejarah Islam menekankan pentingnya memahami konteks sosial, politik, dan geografis dari peristiwa yang ditulis. Misalnya, pertama, sosial budaya. Memahami struktur masyarakat Arab pada masa awal Islam sangat penting untuk dijelaskan bagaimana Islam tumbuh dan berkembang. Yang kedua, politik. Perubahan kekuasaan dinasti-dinasti yang memerintah serta dinamika politik internasional memberikan latar belakang penting dalam memahami sejarah perkembangan Islam. Yang ketiga, geografis. Penyebaran Islam ke berbagai wilayah dunia sangat dipengaruhi oleh geografis, sehingga lokasi geografis suatu peristiwa sangat relevan dalam analisis sejarah. Pendekatan naratif. Dalam menulis sejarah Islam sering digunakan pendekatan naratif, yaitu penyajian peristiwa dalam bentuk cerita yang mengalir. Hal ini membantu pembaca memahami urutan kronologis peristiwa dan bagaimana satu peristiwa berhubungan dengan yang lain. Karya-karya awal seperti Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham adalah contoh dari pendekatan ini. Pendekatan tematik. Selain pendekatan naratif, penulis sejarah juga menggunakan pendekatan tematik. Ini berarti meneliti dan menulis sejarah berdasarkan tema-tema tertentu, seperti perkembangan intelektual Islam, hubungan antar agama, atau politik kekhalifahan.
Penulisan biografi, siro, dan tabakots. Metodologi penulisan sejarah Islam banyak berfokus pada penulisan biografi tokoh-tokoh penting, terutama Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pemimpin Islam lainnya. Karya-karya seperti Sirah Nabawiyah dan kumpulan biografi memberikan catatan hidup tentang tokoh-tokoh penting dan kontribusi mereka terhadap Islam. Metode komparatif. Dalam beberapa kasus, penulis sejarah Islam juga menggunakan metode komparatif untuk membandingkan peristiwa-peristiwa dalam sejarah Islam dengan sejarah peradaban lain. Pendekatan ini membantu bagaimana Islam dipengaruhi oleh budaya lain, seperti peradaban Persia dan Bizaitun. Metode analisis kritis. Metode ini mengharuskan penulis untuk menganalisis peristiwa sejarah dengan pendekatan yang lebih kritis, mengaitkannya dengan bukti-bukti tambahan seperti arkeologi, numismatik, studi tentang mata uang kuno, dan sumber-sumber non-Islam. Pendekatan ini memperkaya narasi sejarah dengan memberikan berbagai perspektif yang lebih luas dan menyeluruh. Revisi sejarah historiografi modern. Dalam historiografi modern, banyak peneliti yang merevisi dan meneliti ulang sejarah Islam dengan menggunakan metodologi yang lebih modern. Mereka menggunakan pendekatan interdisipliner, termasuk studi gender, ekonomi, dan teori postkolonial untuk memberikan interpretasi baru terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah ditulis dalam catatan sejarah klasik. PPT ini memiliki kesimpulan, yaitu kesimpulannya metodologi penulisan sejarah Islam mencakup beberapa pendekatan yang saling melengkapi seperti analisis sumber primer yang berisi tentang teks-teks klasik dan manuskrip, pendekatan kritis terhadap narasi sejarah, serta konteks sosial dan budaya pada masa tersebut. Penulisan sejarah Islam harus mempertimbangkan kuantetik dan bias dalam sumber, seperti mengaitkan peristiwa dengan pengembangan pemikiran dalam praktik Islam. Dengan demikian, penulisan sejarah Islam tidak hanya mengandalkan kronologi, tetapi juga pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, politik, dan teknologis yang membentuk sejarah umat Islam.